Informasi bagaimana lebih lengkap dan juga jalannya sidang perdana kasus penembakan bos rental, kami akan berbincang dengan Profesor Hipnu Nugroho yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mbak. Ya, Prof. Hipnu, maaf mengganggu breaking news begitu ya. Anda mungkin sedang berada di kampus saat ini. Prof. Hipnu, Anda melihat sidang perdana kasus penembakan bos rental ini, pengadilan militer 208 Jakarta ini menggelar secara terbuka. Ada transparansi di sini. Bagaimana respon Anda? Iya, saya kira suatu yang biasa ini, Mbak, karena ini adalah sebagai bentuk kejahatan tindak pidana umum yang hanya subjek pelakunya adalah militer. Makanya menurut Undang-Undang Peradilan Militer, kalau subjek pelakunya militer adalah dibawa kepada peradilan militer. Yang menarik lagi, Mbak, ini kan pelakunya dalam tanda petik kan bintara. Bintara. Dalam peradilan militer itu ada tingkatan. Yaitu pengadilan militer, itu yang mengadili berpangkat perwira ke bawah sampai tamtama bintara. Kemudian pengadilan militer tinggi itu untuk tingkatan perwira menengah dan Mahkamah Agung. Nah, disinilah saya kira suatu yang sangat memberikan pembelajaran bagi mahasiswa hukum bahwa setiap subjek hukum yang berpangkat bintara, tamtama, perwira menengah masuk pada pengadilan negeri, pengadilan militer. Dalam ini adalah mahmil. Dengan demikian, sebagai bentuk pelakunya adalah subjek militer. Makanya di sini kalau kita lihat penuntut umum militer, hakimnya militer. Di mana dalam struktur komando, penuntut umum militer, hakim militer satu tingkat atau sama lebih tinggi daripada yang sedang diperiksa sebagai terdakwa. Dengan demikian, mudah-mudahan ini suatu langkah bagus karena dalam militer itu adalah berlaku struktur komando, ya struktur komando, sehingga tidak ada keengganan. Kalau toh ada bantuan hukum, juga ada suatu keberanian, walaupun pangkatnya lebih bawah daripada auditor maupun hakim. Ini yang kita inginkan dengan peradilan betul-betul, walaupun statusnya militer adalah due process of law dalam pengungkapan suatu perkara ingin betul-betul terjadi. Oke, Prof, ini kan mungkin masih banyak yang awam begitu ya, karena ini kan pengadilan militer begitu ya, yang subjeknya adalah 3 terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Apakah mungkin ada perbedaan dengan pembacaan dakwaan atau surat dakwaannya, walaupun kemudian dijeratnya dengan KUHP 340 soal pembunuhan berencana? Bisa ditransferkan informasinya lebih, pemahamannya lebih umum begitu ya, Prof? Iya, tidak ada, Mbak. Jadi dalam hal subjek hukum militer itu berlaku juga KUHP sepanjang tidak diatur di dalam peradilan militer. Sepanjang tidak diatur dalam peradilan militer adalah berlaku KUHP. Dengan demikian, acara pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan militer itu sama seperti halnya di pengadilan negeri pada umumnya. Itu hanya yang membedakan di sini adalah melihat strata status. Tadi saya katakan penuntut umumnya harus lebih tinggi pangkatnya. Jadi suatu saat misalkan ada kasus seorang mayor misalkan, maka hakimnya harus paling tidak sama atau lebih tinggi. Nah, ini kebetulan adalah masih prajurit bintara. Dengan demikian saya kira kalau melihat suatu komposisi yang juga itu sudah mengacu pada Undang-Undang Peradilan Militer. Gitu. Oke, termasuk juga soal jeratan hukum yang disangkakan kepada 3 terdakwa ini, apakah sudah tepat? Pasal 340 KUHP. Ya, betul. Jeratan hukum itu berdasarkan fakta perbuatan di dalam praadjudikasi. Berdasarkan bukti-bukti yang terkait dengan actus reus perbuatan objek tindak pidana. Dengan demikian kalau seorang prajurit itu melakukan suatu tindak pidana dalam statusnya prajurit, sama dengan seperti yang sehingga berlaku 340 KUHP. Nah, pertanyaannya nanti adakah pemberatan? Tergantung nanti. Tapi kalau memang dakwaannya hanya 340, mungkin 359, saya kira itu sudah cukup. Karena melihat perkembangan yang terjadi bahwa dia melakukan dugaan pembunuhan bos rental tadi. Termasuk juga soal menghadirkan saksi-saksi, begitu ini juga akan sama nantinya untuk tahapan-tahapan di persidangan pengadilan militer 208 Jakarta ini?
Ya, sama Mbak, sama. Saksi-saksinya sama, semuanya sama. Yang membedakan hanya hakim pemeriksanya dan status pemeriksanya. Ini menarik. Cuman pertanyaannya ya mudah-mudahan hanya 3 ini Mbak, tidak ada pelaku yang lain. Sebab kalau ada pelaku lain misalkan orang sipil bersama-sama 3 prajurit, itu tidak berlaku di sini, berlaku koneksitas. Koneksi antar peradilan umum dan peradilan militer. Tapi kalau kemarin bukti-bukti yang terjadi adalah hanya pada pelaku militer, ya peradilan militer yang berwenang karena subjeknya adalah militer, walaupun objek perkaranya adalah perkara terhadap sipil, begitu. Oke, nanti untuk alurnya sendiri seperti apa, Prof. Hipnu di sidang perdana ini, untuk pengadilan militer ini seperti apa? Apalagi ini sidang perdana. Ya, kalau terhadap persidangan yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Nanti pembacaan surat dakwaan ini akan disampaikan bahwa apakah oleh penuntut umum, auditor militer. Ya, oleh auditor militer akan membacakan dakwaannya, apakah para prajurit tadi tahu isinya ataukah tidak. Kemudian nanti apa itu bantuan hukum. Nah, penasihat hukum itu di dalam militer memang ada 2 kemungkinan, atas tunjuk pimpinan, yaitu artinya AL sendiri yang menunjuk, atau atas perintah pimpinan AL, atau atas tunjuk para terdakwa. Ini yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu nanti setelah pembacaan ini sampaikan apakah para terdakwa, penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Kan itu. Eksepsi itu bantahan surat dakwaan mengenai syarat formil ataupun syarat material. Nah, itu syarat formil itu mengenai misalkan identitas para terdakwa, pangkat para terdakwa, lahirnya para terdakwa, pekerjaan para terdakwa. Syarat material adalah mengenai locus tempus delicti dari kasus yang dilakukan. Jadi itu harus jelas. Kalau sampai auditor militer membuat dakwaan tidak bisa menjelaskan locus tempus delictinya, ya secara ilmu hukum batal demi hukum, begitu. Termasuk juga apakah nanti juga ada kemungkinan atau peluang dibukanya kembali rekaman CCTV atau kemudian video yang kemudian sempat viral juga di media sosial terkait dengan penembakan bos rental ini? Iya, kalau bukti nanti Mbak, bukti nanti kita harus melihat di dalam persidangan kontrol itu masih dalam tingkat eksepsi itu mengenai surat dakwaan. Jadi kelengkapan administrasi. Jadi mekanisme sudah jelas atau belum? Objeknya jelas atau tidak? Subjeknya jelas atau tidak, perkaranya jelas atau tidak. Baru kalau itu sudah jelas, maka perkara dilanjutkan. Begitu dilanjutkan seperti perkara biasa, nanti pembuktian. Bagaimana cara melakukannya, apakah dibantu orang lain, apakah dengan kekerasan, senjatanya seperti apa, pisaunya seperti apa, barang buktinya apa, akan dibuka kembali di dalam pembuktian di dalam suatu peradilan militer yang terjadi. Begitu, Pak. Oke, jadi secara garis besar memang gambarannya prosesnya akan sama begitu ya dengan peradilan umum biasa, walaupun memang hari ini merupakan sidang perdana kasus penembakan bos rental yang digelar secara terbuka oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Nanti kami akan bahas lagi, lanjut lagi bersama dengan Prof. Hipnu.